Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, pembahasan kita pada kali ini yaitu tentang Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Apa makna musnad? Musnad secara bahasa bisa bermakna tiga. Yang pertama isim maf'ul dari fi'il asnada yusnidu isnadan. Musnad menurut makna yang pertama berarti sesuatu yang disandarkan atau yang memiliki sandaran. Makna yang kedua musnad yakni muradifun lissanad, yaitu persamaannya sanad, sehingga musnad bermakna sanad atau bermakna isnad. Dan yang ketiga, musnad yaitu salah satu metodologi dalam kodifikasi hadis. Kalau kita lihat dalam kitab-kitab mustalah, definisinya adalah kullu kitabin yajma'u ahaditha kulli sahabiyyin ala hidah, yaitu satu kitab yang menghimpun hadis-hadis setiap sahabat di satu tempat tersendiri. Apa maksudnya? Maksudnya bahwa hadis-hadis di dalam kitab musnad tidak disusun berdasarkan kitab dan bab, sebagaimana dalam kebanyakan kitab-kitab hadis yang lain, seperti dalam kitab Al-Jami', seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, atau kitab As-Sunan, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Nah, kitab-kitab itu hadis-hadis di dalamnya disusun berdasarkan kitab dan bab. Adapun musnad, maka hadis-hadis di dalamnya disusun berdasarkan sahabat yang meriwayatkan. Sehingga hadis-hadis riwayat Abu Bakar misalnya ditempatkan di satu tempat tersendiri, yaitu Musnad Abi Bakar. Lalu hadis-hadis riwayat Utsman atau Umar maka di tempat tersendiri. Dan begitu hadis-hadis riwayat sahabat-sahabat yang lainnya tanpa memperhatikan bab atau tema hadis tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah, para pemirsa yang berbahagia, apa nama dari Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal? Para ulama sepakat bahwa namanya adalah Al-Musnad dan tidak ada khilaf di antara para ulama. Kapan Al-Imam Ahmad mulai menuliskan musnad? Al-Imam Ahmad mulai menuliskan musnad ketika beliau pulang menuntut ilmu dari Al-Imam Abdul Razzaq, yaitu sekitar tahun 200 Hijriah. Dan beliau dalam sisa usianya tersebut fokus untuk menulis musnad Imam Ahmad, musnad beliau sampai beliau meninggal dunia. Hanya saja musnad ini belum selesai beliau susun dan beliau rapihkan ketika beliau meninggal dunia, sehingga anak beliau yang bernama Abdullah yang menyelesaikannya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, lalu berapa jumlah hadis yang ada di dalam musnad Imam Ahmad? Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah hadis yang ada di dalam kitab musnad Imam Ahmad. Ada yang mengatakan jumlahnya 30.000 hadis, ada yang mengatakan jumlahnya 40.000 hadis, dan ada seorang ulama yang bernama Adil Abdus Syakur Az-Zarqi. Beliau menghitung hadis satu persatu yang ada dalam musnad, sehingga menurut beliau jumlahnya secara pasti adalah 27.517 hadis dengan hadis yang terulang. Dan ada tambahan, yaitu zawaid dari anak beliau, yaitu Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, yaitu hadis-hadis yang ada dalam musnad tapi bukan dari Imam Ahmad bin Hanbal, melainkan dari anak beliau yang tadi menyelesaikan penyusunan musnad Imam Ahmad bin Hanbal, jumlahnya 642 hadis.
Dalam cetakan yang lain jumlahnya adalah 28.295 hadis. Artinya dari sini kita tahu bahwa Musnad Ahmad bin Hambal menghimpun atau mencakup atau mengumpulkan banyak sekali dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa saja syarat atau standar Imam Ahmad di dalam musnadnya? Para ulama menjelaskan paling tidak ada 2 standar. Yang pertama, adamut ittifaqin nuqat ala tarkil hadis. Tidak ada kesepakatan para reviewer perawi atau para kritikus hadis untuk meninggalkan hadis tersebut. Jadi ketika ada satu hadis yang di mana para ulama belum bersepakat untuk meninggalkan hadis tersebut, maka hadis itu masih diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hambal. Namun ketika ada satu hadis, para ulama sepakat untuk meninggalkan hadis tersebut, tidak menerimanya, maka hadis yang seperti ini tidak akan dimasukkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya. Itu yang terkait dengan hadis. Lalu yang kedua terkait dengan ar-rijal, an la yakuna ruwatul hadithi aw ahaduhum ma'rufan bil kadhib, yaitu perawi hadisnya atau salah satu dari para perawi hadisnya tidak dikenal sebagai seorang pendusta. Jika ada yang dikenal sebagai seorang pendusta, maka tidak akan beliau masukkan ke dalam musnadnya. Dari syarat atau standar ini kita mengetahui bahwa Al-Imam Ahmad lam yaltazim as-sihah fi musnadihi. Artinya beliau tidak berorientasi kepada penghimpunan hadis-hadis sahih saja di dalam musnadnya, seperti yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dan Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Sehingga beliau masih meriwayatkan hadis-hadis yang dhaif. Yang penting hadis tersebut tidak disepakati kematrukannya oleh para ulama. Ada sebagian ulama yang dianggap berlebihan karena menganggap semua hadis yang ada di dalam musnad Ahmad bin Hambal ini semuanya sahih, tapi pendapat tersebut kurang tepat. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, lalu bagaimana metode beliau dalam menyusun hadis-hadis di dalam musnadnya? Tadi kita sudah sampaikan di awal bahwa musnad ini adalah satu kitab hadis yang dimana hadis di dalamnya disusun berdasarkan sahabat yang meriwayatkan. Hanya saja nama sahabat di dalam kitab musnad ini tidak disusun berdasarkan huruf mu'jam. Jadi tidak dimulai dengan sahabat yang hurufnya dimulai dengan huruf alif terlebih dahulu, lalu huruf ba, ta, dan seterusnya. Tapi beliau punya cara tersendiri. Di sini para ulama membaginya. Yang pertama, al-awwal musnadul asyaratil mubasysyirin bil jannah, yaitu musnad 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Lalu yang kedua ada musnadu ahlil bait, musnad keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga musnadu Abdullah bin Mas'ud. Yang keempat musnadu Abdullah bin Umar. Kelima musnad Abdullah bin Amr ibn al-As. Yang keenam musnad Al-Abbas dan anak-anaknya. Yang ketujuh musnad Abdullah bin Abbas. Yang kedelapan musnad Abi Hurairah. Yang kesembilan musnad Anas bin Malik, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kesepuluh musnad Abi Sa'id Al-Khudri. Yang ke-11 musnad Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Yang ke-12 musnad Al-Makkiyin, sahabat-sahabat Mekah. Yang ke-13 musnad Al-Madaniyin. Yang ke-14 musnad Al-Kufiyin. Ke-15 musnad Al-Basriyin. Ke-16 musnad Asyamiyin. Ke-17 musnad Al-Ansar. Dan ke-18 musnad Aisyah ma'a musnadin Nisa. Itulah kurang lebih pembagian musnad yang ada di dalam kitab Musnad Al-Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu ta'ala. Sehingga ketika kita ingin mencari hadis dari Musnad Imam Ahmad, misalkan kita menemukan sebuah hadis riwayat sahabat tertentu, kita ingin mencari hadis ini di dalam Musnad Imam Ahmad, maka yang pertama kali kita lakukan adalah mencari jilid yang ada daftar isi nama, daftar nama para sahabat.
Kita cari nama sahabatnya. Nama sahabat di dalam jilid ini tentunya sudah disusun berdasarkan huruf mu'jam. Setelah kita temukan nama sahabatnya, kita lihat sahabat tersebut berada di jilid berapa dan di halaman berapa. Lalu kita tinggal pergi ke jilid dan halaman tersebut dan mencari hadis yang dimaksud. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, lalu metode beliau dalam mengulang hadis. Kita tahu bahwa banyak dari para ahli hadis yang mengulang hadis di dalam kitab-kitab hadis mereka. Itu semua mereka lakukan, hal itu mereka lakukan ketika hadis itu memang dibutuhkan pada bab yang lain. Begitu juga Al-Imam Ahmad, beliau mengulang hadis di dalam kitabnya ketika satu hadis diriwayatkan lebih dari satu sahabat. Misal ada satu hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas dan juga oleh Abdullah bin Amr ibn al-As dan juga oleh Aisyah, maka hadis tersebut akan kita temukan di Musnad Abdullah bin Abbas, Musnad Abdullah bin Ibn Amr ibn al-As dan juga Musnad Aisyah dan begitu seterusnya. Lalu apa saja upaya yang dilakukan oleh para ulama untuk melakukan khidmah terhadap Musnad Imam Ahmad? Ada banyak. Di antara yang paling populer adalah upaya yang dilakukan oleh Asy-Syaikh Al-Banna As-Sa'ati rahimahullahu taala, yang dimana beliau berupaya untuk menyusun ulang musnad sesuai dengan tema, sehingga hadis-hadis di dalamnya bisa juga kita cari sesuai dengan temanya. Adapun tema-tema yang beliau susun, yang pertama adalah qismut tauhid, yaitu hadis-hadis yang berkaitan dengan tauhid atau aqidah. Lalu qismul fiqhi bi furu'ihil mukhtalifah, yaitu qism fiqih dengan berbagai cabangnya. Lalu qismut tafsir wa ma yata'allaqu bil Qur'ani wa fadailihi, yaitu bagian tafsir dan segala hadis yang berkaitan dengan Al-Qur'an dan juga dengan keutamaan-keutamaannya. Lalu yang keempat, qismut targhibi wa fadailil a'mal, yaitu bagian at-targhib dan motivasi untuk beramal, keutamaan dalam beramal. Lalu yang kelima, qismut tarhib wat takhwif minal kabair wal ma'asi wa sairiz dzunub, yaitu at-tarhib dan juga ancaman dari melakukan dosa besar, maksiat dan seluruh dosa. Lalu yang keenam adalah qismut tarikh wa makana min khalqi Adam alaihi salam ila qiyamis sa'ah, yaitu terkait dengan sejarah dari semenjak diciptakannya Adam alaihi salam hingga tegaknya hari kiamat, dan juga ada pembicaraan tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tentang manaqib atau keutamaan para sahabat. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, dan Al-Imam atau Asy-Syaikh Al-Banna As-Sa'ati setelah beliau menyusun ulang Musnad Imam Ahmad ini menjadi sesuai dengan kitab dan bab, beliau juga mensyarahnya. Kurang lebih itu yang bisa kita pelajari terkait dengan Musnad Imam Ahmad. Semoga ini bisa menambah wawasan kita terkait dengan salah satu referensi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa merujuknya dengan cara yang baik dan juga dengan cara yang benar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.